warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Nugralia. Di sini kita akan belajar mengenai sistem komputer untuk kelas 10, yaitu materi sistem bilangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sistem komputer sendiri adalah materi dasar untuk kelas 10. Jadi, untuk teman-teman kelas 10 diharapkan bisa lebih memahami pelajaran mengenai sistem komputer ini, karena di kelas 11 dan kelas 12 itu tidak akan diulang mengenai dasar. Jadi apabila tidak memahami dan belajar dengan serius, dikhawatirkan nanti pada kelas 11 dan 12 itu kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Jadi selamat belajar, pahami dan simak video berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud sistem komputer? Mungkin teman-teman sering dengar gitu, sistem komputer. Tapi apa sebenarnya pengertian aslinya? Nah, sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan, membentuk kesatuan untuk menjalankan suatu sistem. Oke, kita ambil di sini poinnya adalah jaringan elemen-elemen. Elemen-elemen mungkin bahasa lainnya adalah bagian-bagian. Jadi jaringan bagian-bagian. Seperti layaknya sistem-sistem yang lain, bahwa suatu sistem itu terdiri dari berbagai bagian gitu, berbagai elemen. Nah, nanti kita akan bahas juga ya, elemen sistem komputer itu apa saja gitu. Tapi intinya sistem komputer bisa berjalan juga karena ya tadi ada bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berhubungan untuk menjadi suatu sistem tersebut dan menjalankan fungsi tertentu. Selanjutnya, apa tujuan adanya sistem komputer? Apa sih sebenarnya? Kenapa harus ada sistem komputer? Jawabannya adalah tujuan adanya sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Oke, di sini data komputer itu menyimpan banyak sekali data. Nah, data itu bisa dihasilkan dan bisa kita peroleh ketika sudah menjadi informasi. Artinya kita sebagai pengguna komputer itu mendapatkan informasinya dari data-data yang sudah diolah tersebut gitu. Nah, adanya sistem komputer ini mengolah data agar bisa kita peroleh gitu informasinya. Contohnya seperti misalkan kita punya suatu mesin pemanggang roti misalkan, di situ mesin adalah sistemnya, dia olah semua bahan untuk roti itu, kemudian hasilnya adalah roti, atau dalam sistem adalah informasi yang bisa kita dapatkan gitu. Oke, yang selanjutnya adalah apa saja sebenarnya elemen atau bagian dari sistem komputer. Elemen-elemen sistem komputer ada 3, yaitu 1. Hardware, yang kedua brainware, yang ketiga software. Mari kita lihat yang pertama. Oke, software terlebih dahulu ya. Apa sebenarnya software itu? Software disebut juga dengan perangkat lunak karena soft itu artinya lunak gitu. Bentuknya program berisi perintah-perintah untuk pengolahan data. Ada 3 bagian software. Oke, saya jelaskan dulu ya pengertian yang sebenarnya gitu. Maksudnya seperti apa sih gitu? Mungkin teman-teman lebih familiar. Oke, kita lihat dulu bagian software. Yang pertama itu ada sistem operasi, Windows, Linux, DOS, dan Mac. Itu adalah bagian utama dari komputer yang teman-teman semua pakai. Jadi komputer itu mempunyai sistem operasi atau yang mengatur bagaimana si komputer itu bisa kita gunakan, bisa kita operasikan gitu. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman, ada C++, Visual Basic, Java, dan lain sebagainya. Itu bentuknya juga perintah gitu. Bentuknya perintah-perintah. Atau mungkin teman-teman bisa familiar dengan kata coding gitu. Kode-kode. Selanjutnya yang ketiga adalah aplikasi. Seperti Microsoft Office, antivirus, Mozilla, dan lain sebagainya. Oke, untuk lebih memahami pengertian dari software sendiri, mari kita ambil contoh yang mungkin teman-teman paling familiar adalah aplikasi. Misalkan teman-teman pasti semuanya punya Instagram, aplikasi Instagram di Android masing-masing. Seperti apa sebenarnya bentuk Instagram itu?
yang kita lihat kan adalah ikonnya gitu. Dan yang kita gunakan ya Instagram itu kita bisa upload foto, upload video, kita bisa like, bisa nonton, bisa komen dan lain sebagainya. Tapi seperti apa sebenarnya bentuk Instagram? Instagram itu apakah kotak ya? Apakah kotak, apakah lingkaran, apakah oval? Kan tidak terlihat, teman-teman. Nah, sebenarnya di dalam sistem Instagram itu terdapat perintah-perintah atau kode-kode supaya si Instagram itu bisa berjalan, bisa kita gunakan. Teman-teman bisa posting, bisa komen, like dan sebagainya. Itu karena adanya sistem tersebut, adanya perintah-perintah yang dimasukkan menjadi sebuah aplikasi yang dinamakan Instagram. Barulah diberi icon yang sekarang bisa kita akses gitu, yang dimasukkan ke dalam format Android dan bisa kita gunakan. Kayak seperti itu gambarannya. Jadi software itu kita nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi intinya isinya perintah-perintah itu, program ya teman-teman. Nanti juga kita akan belajar mengenai pemrograman, jadi semoga teman-teman nanti bisa lebih paham gitu. Selanjutnya adalah hardware. Hardware disebut juga perangkat keras, artinya perangkat yang secara fisik terlihat dan bisa dipegang. Hard itu artinya keras. Hardware ini sebenarnya benda yang berbentuk fisik, artinya yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba gitu. Kalau misalkan benda biasa, benda umum yang kayak meja, kursi gitu. Cuma dalam komputer itu disebutnya dengan hardware. Contohnya apa? Seperti monitor itu layar ya untuk menampilkan itu, keyboard yang buat ngetik, terus mouse. Oke. Ini hardware. Tahu ya, jadi bedanya antara software dengan hardware. Kalau software ya perintah-perintah saja gitu, tidak terlihat bentuknya, tidak bisa dipegang juga. Tapi kalau hardware itu jelas bisa dipegang bendanya, bisa digunakan, bisa kita angkat, kita raba dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah brainware. Apa itu brainware? Brainware adalah manusia itu sendiri yang mengoperasikan serta mengatur komputer. Siapa? Ya kita yang menggunakan komputer, kita yang mengatur dan mendapatkan informasi dari komputer, disebutlah kita brainware. Brain dari kata otak, jadi kita yang mengoperasikan komputer, brainware. Oke teman-teman, dari 3 elemen tadi, yaitu hardware, software, dan brainware, ketiganya itu harus ada dan harus saling berkesinambungan. Contoh saja, misalkan tidak ada hardware, tidak ada benda fisiknya, bagaimana kita sebagai brainware bisa mengolah sebuah data pada software? Tidak bisa, karena software itu kan tadi tidak bisa kita gunakan gitu, tidak bisa kita pegang gitu. Sedangkan tidak ada software, cuma ada kita sebagai manusia dan ada bendanya saja, sama tidak bisa juga. Ada hardware dan ada software, tapi tidak ada brainware, tidak ada yang mengoperasikan, tidak ada yang menjalankan. Ibarat seperti motor, mesinnya full, surat-suratnya lengkap, bensinnya full, tapi tidak ada orang yang menjalankan, yang menyetir, ya otomatis tidak akan jalan. Sama seperti sistem komputer ini. Maka ketiga elemen ini harus ada dan harus saling berkesinambungan. Selanjutnya, bagaimana sistem komputer mengolah data? Dari tadi kita bilang ya, mengolah data menjadi informasi. Seperti apa caranya gitu? Sebuah sistem yang kita saja tidak tahu bentuknya seperti apa, itu bisa mengolah data. Cara pengolahan data pada komputer yaitu melalui proses input, proses, dan output. Apa sebenarnya itu? Ya, input itu perangkat yang masuk. Artinya, kalau tadi kita umpamakan dengan pemanggang roti, input itu adalah bahan-bahannya, ada tepung, telur, kemudian pengembang, gula, dan sebagainya. Input adalah bahan-bahan yang masuk. Perangkat-perangkat yang masuk ke dalam komputer yang kita gunakan. Yang kedua adalah proses, atau di situ terjadi proses pengolahan. Kalau diibaratkan dengan pemanggang roti tadi, ya
membuat roti ya, berarti itu adalah mesinnya gitu. Dia yang mengolah bagaimana tuh semua bahan-bahan itu bisa menjadi roti yang bisa kita konsumsi, seperti itu. Kemudian ada output atau hasil pengolahan. Jadi dari tadi input bahan-bahan perangkat yang masuk diproses, kemudian ada hasilnya. Sama ya seperti proses pembuatan mungkin roti menggunakan mesin itu, ada bahannya diproses menggunakan mesin, kemudian ada hasilnya itu roti yang bisa kita gunakan. Jadi prosesnya seperti itu. Proses sistem komputer itu mengolah data. Next. Materi kali ini sebenarnya mengenai sistem bilangan. Kenapa ya sistem bilangan itu sangat penting dalam pelajari sistem komputer? Karena sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran suatu item fisik. Maksudnya adalah item fisik yang biasa kita gunakan. Contoh kecilnya adalah mouse. Mouse itu apabila dimasukkan ke dalam komputer, komputer tidak bisa langsung membaca bahwa ini mouse, ini keyboard, ini dan lain sebagainya. Caranya si item fisik ini diwakilkan menggunakan sistem bilangan yang bisa dibaca oleh komputer. Karena komputer hanya bisa membaca suatu sistem bilangan yang tadi ada pada sistem komputer. Jadi item-item fisik yang secara fisik ada itu tidak bisa langsung komputer mengenali bahwa itu adalah item fisik gitu. Jadi ada sistem bilangan untuk mewakili. Selanjutnya, macam-macam sistem bilangan. Yang pertama, bilangan biner. Yang kedua, bilangan desimal. Yang ketiga, bilangan heksadesimal. Dan yang keempat, bilangan oktal. Untuk kelas 10 ini, mungkin kita akan belajar mendalami yang namanya bilangan biner. Nah, untuk bilangan desimal sebenarnya dari SMP pun kita sudah belajar ya teman-teman. Bilangan desimal itu apa sih? Ya bilangan seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu namanya bilangan desimal. Nah, nanti mungkin di kelas 10 ini kita akan lebih belajar mengenai bilangan biner dan bersangkutan dengan bilangan desimal. Selanjutnya, apa itu bilangan biner? Bilangan biner adalah dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Ya, saya bilang tadi, jadi sistem bilangan itu basisnya digital, hanya bisa dibaca oleh komputer. Karena komputer hanya bisa membaca sistem bilangan, makanya item fisik diwakilkan dengan sistem bilangan. Bilangan biner ini adalah dasarnya. Kenapa menjadi dasarnya? Karena bilangan biner hanya mempunyai radiks 2, artinya hanya memiliki 2 angka dasar, yaitu 0 dan 1. Kalau ditanya berapa bilangan biner itu, ya hanya ada 2 itu, ada 0 dan 1, itu bilangan biner. Oke. Selanjutnya, sistem bilangan biner biasa disebut dengan istilah bit atau binary digit. Mungkin teman-teman nanti akan familiar dengan kata 8 bit, 32 bit, 64 bit. Nah, itu sebenarnya dari kata biner atau binary digit atau digitnya, seperti itu. Kemudian pengelompokan bilangan biner dalam komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah byte. Artinya adalah 1 byte itu berjumlah 8 bit. Bisa teman-teman bayangkan ya, 1 byte ibaratnya kita punya satu kotak, itu ada isinya ada 8 kotak-kotak kecil. Kita punya satu kotak besar dan ada 8 kotak-kotak kecil di dalamnya, seperti itu. Bagaimana sih sebenarnya 8 bit itu? 8 bit pada bilangan biner terdiri dari bilangan dengan kuadrat atau pangkat 2 sebenarnya. Jadi angkanya seperti ini ya. Angkanya dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sama dengan 1 byte. 1 ini namanya 1 bit. Jika digabungkan menjadi 1 byte. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini adalah pangkat 2 dari 2
pangkat ya, 2 pangkat sekalian. Yang pertama, 2 pangkat 0 itu hasilnya 1, 2 pangkat 2 hasilnya 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 7 128. Selanjutnya, bagaimana maksudnya 0 dan 1 tadi? Seperti itu ya. Dalam bahasa komputer, 1 diartikan dengan on, maksudnya memiliki nilai atau hidup gitu ya. Jika 0 diartikan dengan off atau tidak bernilai. Mungkin teman-teman familiar dengan tombol on dan off, yang ketika on itu ada angka satunya dan ketika off itu dipencet yang ke angka 0 gitu. Itu sama ya. Maka jika dalam perhitungan terdapat angka 0, nilai 0 tidak bernilai. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa bandingkan ya perhitungan yang tadi. Yang pertama kan di sini semuanya 1 gitu. Kalau 1 itu nilainya 1, yang pertama ini nilainya 1, yang kedua nilainya 2, yang ketiga nilainya 4. Ketika bilangan binernya 0 atau dia tidak mempunyai nilai atau tadi off ini, maka nilai desimalnya, oke, saya lupa jelaskan bahwa di bawah ini artinya nilai desimalnya ya. Nilai bilangan desimalnya menjadi 0 atau tidak bernilai. Jadi teman-teman harus hafal nih urutannya, urutan bilangannya ini. Jadi 1 2 4 8 16 32 64 128. Ketika ada yang kosong bilangan binernya, maka tinggal kosongkan saja bagian bawahnya atau bagian bilangan desimalnya, seperti itu. Dan kalau misalkan kita jumlahkan ya, kita lihat slide yang sebelumnya, yang slide ini. Nah, oke, ini kalau kita jumlahkan menghasilkan bilangan 250. Nah, dengan begitu apabila tadi ya, misalkan di sini kosong, di sini kosong gitu, kita tinggal kurangkan saja, maka hitung saja yang ada bilangan desimalnya ini. Ketika dia nilainya 1, maka di bawahnya desimal. Hitung saja desimalnya. Ketika di sininya 0 misalkan, berarti di bawahnya menjadi 0 juga. Oke, mungkin itu materi pada kesempatan kali ini. Lumayan panjang, tapi semoga teman-teman bisa memahami. Kalau misalkan kurang paham, silakan diputar-putar terus videonya, kemudian rangkum saja ya bila ada hal-hal yang menurut teman-teman penting dan perlu diingat gitu. Mungkin itu sekian dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.